Ini mana mic belum ya? Enggak ada mic. Enggak ngambil. Lu enggak tahu tempatnya kan? Di lemari kitab. Pengemudi mobil dengan plat. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruh sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina qutb ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina ali Abi Alawi wa jami'il awliya tis'ah fi jazirati Jawa wa jami'i dzurriyyah sayyidina al-Hasan wa sayyidina al-Husain wa usulihim wa furu'ihim ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن محمد المشهور والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالك الحسين والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ما إلى وكي هجي محمد خليل وكي هجي هاشم أشعري وكي هجي بسر سنسوري وكي هجي عبد الله فقيه وكي هجي محمد فاروق وكي هجي محمد أرواني وكي هجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم ثم إلى الوالد هجي صافيان بن دلات وهجي سليمان والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني وجدي كي هجي مصنف بن قور هجي الياس وجدتي هجي فاطمة بنت يحيى صالحون وجدتي هجي سليمان بن قريش وجدتي هجي صافية بنت سدين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع من لساني يفقه قولي أما بعد hadirin ayyuhal ahbab segenap jamaah majlis ahbabus salihin adalah kajian fikih masih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah Qismul Muamalah wal Faraid ya. Terakhir kita membahas tentang musaqah ya. Musaqah sudah selesai ya. Terakhir musaqah. Sekarang pembahasan kita adalah babul ijarah, bab sewa menyewa ya. Menyewa, ngontrak gitu ya. Sinyal bagus, Pak. Bagus. Baik, halaman 137. Halaman 137. Babul ijarah, bab tentang ijarah. Ta'riful ijarah, definisi dari ijarah. Lughatan menurut bahasa adalah ismun nama lil ujrah untuk bayaran. Ya. Jadi ijarah itu diambil sama artinya dengan ujrah. Ujrah itu bayaran. Kalau kita habis kerja dikasih upah, nah ini nama ujrah namanya itu, ya. Nah, ini dari segi bahasa. Ijarah sama ujrah sama artinya. Wa syar'an menurut syariat. Nah, tapi dari segi syariat ada pengertiannya apa itu ijarah? Aqdun, satu akad. Satu jenis akad ala manfaatin yang mana akad ini
berkenaan berhubungan dengan manfaat. Beda ya, kalau jual beli itu akad untuk memiliki. Kalau ini akad untuk mendapatkan manfaat saja, nggak memiliki. Ya, ma'lumatin yang diketahui. Ya, berapa lama manfaatnya? Kita misalnya mau nyewa rumah, berapa rumah setahun? Nah, jadi setahun tuh. Ngambil manfaat rumah itu setahun, sebulan, seminggu, sehari kayak hotel per hari harganya berapa? Itu namanya akad untuk mendapatkan manfaat. Nggak boleh kita main tempat-tempat di rumah orang aja tanpa izin. Tapi dengan akad ijarah jadi boleh, gitu ya. Maqsudatin, yang mana manfaat ini adalah manfaat yang memang dibenarkan tujuannya oleh syariat. Yang tujuannya dibenarkan oleh syariat. Karena kalau seandainya akadnya itu dari segi syariat nggak benar penggunaannya, contoh misalnya ente menyewa tufah itu apa? Apel tujuannya bukan buat dimakan, kalau dimakan kan beli, buat dicium-cium doang supaya dapat aroma apel. Itu dari segi syariat nggak dibenarkan manfaat begitu. Ya, kalau mawar, iya mawar emang buat dicium wanginya. Cuma kalau apel, ya apel buat apa? Dimakan, bukan buat diambil aromanya. Nah, itu nggak sah. Nyewa apel nggak sah. Ya, jadi tujuan manfaatnya dibenarkan oleh syariat. Contoh lagi misalnya, ya, ntar di bawah lebih jelas. Qabilatin lil badli, yang menerima, yang manfaat ini menerima untuk dibayar, boleh untuk dibayar. Nah, kalau seandainya dia tidak menerima untuk dibayar, ya, nggak boleh dibayar, artinya nggak boleh dimanfaatin walaupun dibayar, ini nggak sah dalam segi syariat. Misalnya ntar di bawah tuh ada contoh menyewa budak untuk disetubuhi. Taufan punya budak perempuan, anak nggak punya. Wah Van, budaknya cakep juga Van, nyewa dah Van, ya, nyewa semalam berapa Van? Kan budaknya Taufan nih. Kalau Taufan tidur sama budaknya boleh nggak? Boleh, budak dia. Anak mau nyewa, itu boleh nggak? Nggak boleh, itu sama zina namanya, ya. Kan nyewa saya bayar, ya nggak sah ini. Memanfaatkan kemaluan perempuan dengan cara membayar, ya itu nggak sah dari segi syariat. Jadi nggak menerima pembayaran. Kalau ente mau begitu nikah, jadikan mahar, bukan untuk sebagai sewa. Nikah jadikan mahar. Oh nikah ribet Ustaz, ya nafkahnya nih. Ya, kalau nggak mau ribet tahan nafsu, ya ente maunya enak aja, yang gampang aja. Cinta satu malam doang. Oh indahnya, itu kan. Ya, yang menerima untuk pembayaran, wal ibahah, dan menerima untuk menerima untuk dibolehkan oleh syariat. Ya, selain dia ini ada manfaatnya, tapi manfaatnya ini boleh nggak menurut syariat? Contoh misalnya di sini dikatakan tentang menyewa alat musik, alatul malahi, alat musik yang diharamkan. Kalau di mazhab kita kan mazhab Syafi'i agak keras masalah alat musik, banyak yang nggak boleh, gitar aja nggak boleh, ya. Sedangkan kalau kita adakan resepsi pernikahan itu manggil gambus, ada gitarnya, ya, ada pianonya, nggak boleh semua itu dari si mazhab kita. Nah nyewa begini nih mazhab kita Imam Syafi'i nggak sah. Ini nggak sah tuh. Ya, jadi kalau kita nikahan manggil gambus, ya nyewa gambus itu nggak sah mazhab kita, karena termasuk alatul malahi. Apa itu alatul malahi? Alat yang membuat kita lalai kepada Allah. Ya, nah, cuma nanti kita bahas, ada khilaf. Kemarin tadi pagi ya di masjid belakang itu kita bahas bagian itu ya tentang alat musik. Kemudian bi'iwadin, ini akadnya ini menggunakan iwad, pembayaran, ya. Menggunakan pembayaran. Ya ente mau dapat manfaat bayar, nggak gratis mas, ya kan ente mau nikmatin manfaatnya, ya. Ma'lumin, yang diketahui kadarnya. Berapa saya kalau nyewa hotel sehari, kelasnya apa, deluxe, ya, atau superior. Oh sehari 350.000, ya, murah. Kalau yang luxury gope 700. Jadi beda-beda, jadi ketahuan tuh nyewanya sehari sekian, dari jam berapa sampai jam berapa, itu harus jelas itu, ya, waktunya jelas, bayarnya juga jelas, gitu. Jangan nyewa sesuatu kagak jelas,
Ustadz saya nyewa mobilnya ya. Iya, berapa? Ya, pakai aja dulu, tergampang. Bahasan tergampang nih, ngeri nih. Ya, begitu dipulangin, berapa nih Ustadz? Gope, ini Serena. Masa gope 800 lah. Waduh, mahal Ustadz, oh gitu saya kagak jadi. Nah, kan dirugikan tuh. Makanya dari awal tuh harus maklum, harus jelas, diketahui berapa kadarnya. Ya, kadar manfaatnya, kadar iwatnya, ya untuk pembayarannya. Syarhut ta'rif, keterangan dari definisi tadi. Sekarang kita bahas nih definisinya. Aqdun, nah, berarti kalau ada kalimat aqdun ada ijabun wa qabulun. Ada ijab qabul. Ada yang ngomong, ada yang nerima. Saya sewa mobil Anda ya selama 1 minggu dengan harga per hari 100.000, berarti total 700.000. Ya, saya bayar tunai. Nah, itu harus ada yang ngomong. Terus yang satu bilang, ya udah saya terima. Itu namanya ijab qabul. Ya. Baik, ada ajab, ada qabul. Rata-rata transaksi madzhab Imam Syafi'i semua ijab qabul. Ya. Kalau mu'atoh itu main kasih-kasih aja gitu, ya akan nggak pakai ngomong, main kasih-kasih aja, itu nggak sah tuh. Kecuali dalam hal muhaqqarat, ya, hal-hal yang remeh, yang murah-murah, beli permen, ya beli apalagi tuh, ya kerupuk, itu kan remeh namanya tuh. Ya, kalau beli mobil, nggak mungkin nggak pakai ngomong. Berapa? 1 juta, ya udah, ntar gue transfer, bawa ke rumah. Ya itu nggak bisa begitu, ya harus ngomong jelas dulu. Berapanya, kapan ngirimnya, kapan cash apa kredit, itu harus jelas. Ya. Cuma tetap aja di madzhab kita pendapat yang mu'tamad, walaupun perkara remeh atau makanan itu mu'tamad gak asah, harus ijab qabul. Ya, walaupun ya kemarin tadi tuh kita ngaji di kitab Al-Mursyidul Amin, pendapatnya Imam Ibnu Surayj, ya ada qaul yang dipilih oleh Imam Ibnu Surayj mengatakan kalau yang di transaksinya itu membeli makanan-makanan atau perkara-perkara yang remeh, yang murah-murah, nggak apa-apa pakai akad mu'atoh. Apa itu mu'atoh? Bai'ul mu'atoh itu jual beli nggak pakai ngomong, main kasih-kasih aja. Saya ngasih duit, ente ngasih barang, nggak pakai ngomong. Itu kayak di Alfa tuh. Itu sebenarnya nggak asal madzhab kita itu. Ya, ente nggak beli nggak ngomong, mbaknya juga nggak ngomong, cuma ngomong paling nyanyi gini. Udah Pak, ada lagi? Enggak ada lagi. Begitu doang. Itu namanya bukan jual beli namanya. Ya. Nah, kan dia cuma nanya, ada lagi enggak? Enggak ada. Ya udah. Habis itu dia scan. Tit. Kita lihat layar. Kadang ngeluarin duit, kadang ngeluarin kartu. Udah enggak pakai ngomong apa-apa. Ya. Apa? Itu menyebutkan harga, bukan ya itu kan total. Maksudnya nggak mengatakan saya jual Indomie 3, sampo 1, kan nggak ngomong gitu itu. Ya. Dan kayaknya nggak ada yang begitu. Jual beli ribet tuh gitu. Nah, kalau kita pakai madzhab kita kagak sah kita ini. Ya, itu mu'atoh namanya itu. Ya, dia ngasih, kita ngasih, mu'atoh, ya. Taib. Ini harus ijab qabul. Kemudian tadi ada kalimat ala manfaatin, ya kan? Aqdun ala manfaatin kharaja bidzalika, keluar dari kalimat manfaat al-bai', yaitu jual beli. Kalau jual beli fa innahu, sesungguhnya jual beli aqdun ala ainin, akad atas bendanya, bukan manfaatnya. Kalau kita beli mobil, itu mobil jadi milik kita, bukan manfaat mobilnya. Mobil itu jadi punya kita tuh barang. Tapi kalau ijarah, manfaat mobilnya nggak punya kita, cuma kita boleh make selama waktu yang ditentukan. Nah, itu bedanya. Kalau jual beli bendanya berpindah milik, bendanya. Kalau ini manfaatnya jadi pindah milik, gitu ya, manfaatnya. Baik. Kemudian ma'lumatin, tadi ada kalimat ala manfaatin ma'lumatin. Ma'lumatin yaitu ya manfaat yang diketahui. Maksudnya manfaatul amal, manfaat pekerjaan takunu ma'lumatan. Itu harus ada apa manfaat ma'lumah, diketahui manfaatnya. Ya, harus jelas manfaatnya apa. Kayak misalnya Jody, ente ana bayar untuk nyuci mobil ana, gocap bersih ya luar dalam. Nah, itu berarti amalnya jelas. Saya tugasnya 50.000 ini harus bersihin mobil luar dalam, nggak boleh kotor. Nah, itu pekerjaannya jelas. Ya, kharaja bidzalika, keluar dari kalimat jelas. Ada yang amal nggak jelas. Apa itu kharaja, keluar dari kalimat maklumah? Al-ji'alah atau al-ju'alah. Al-ji'alah, apa al-ji'alah? Sayembara. Nah, kalau sayembara beda.
Fa innaha sesungguhnya sayembara qad takunu ma'lumah, terkadang ada sayembara tersebut maklumah yang diketahui pekerjaannya. Ka'an yaqul seperti contohnya kalau ada orang berkata gini, idza radatta li, apabila kamu mengembalikan kepada saya sayyarati, mobil saya. Ada orang mobilnya hilang, terus bikin sayembara, dengerin ya ahbab, dengerin, kalau ada yang nemuin mobil saya, bisa ngembaliin mobil saya, min makani kadza. Nah, tempatnya udah ketahuan, dari tempat di Pondok Pinang, gua tahu yang ngambil Bang Komar tuh, ya, dia bilang minjem, tahu-tahu kagak dibalikin sampai sekarang. Anak lewat sono, ya, yang berani ngambil di sana bisa ngembaliin mobil saya, diambil di Pondok Pinang, falaka kadza, maka bagi kamu dapat bayaran sekian. Itu namanya sayembara tuh. Bisa nggak ente ambil, ya? Dan ini maklumah, pekerjaannya diketahui apanya, tempatnya. Ini namanya sayembara. Tempatnya terkadang diketahui, tapi kadang sayembara waqad takunu majhula. Terkadang ada apa sayembara tersebut majhula, nggak diketahui tempatnya, amalnya nggak diketahui. Ka'an yakul seperti contohnya orang berkata, idza radatta li sayyarati falaka kadza. Kalau kamu bisa mengembalikan mobil saya, kamu dapat bayaran sekian. Di mana, Fit? Bodoh amat, gua nggak tahu, pokoknya lu cari ya sendiri. Nah, itu namanya amalnya nggak jelas. Kalau tadi awalnya yang pertama maklum. Di mana Ustaz? Pondok Pinang, rumah Bang Komar. Oh, jelas, ada orang langsung ke sono. Cuma kalau dibilang, kalau ente bisa ngembaliin mobil saya, di mana Ustaz mobilnya? Cari. Gua nggak mau tahu, gua bayar, masa gua yang nyari juga? Lu cari. Nah, itu namanya jualan nih. Ini amal nggak jelas. Ya, kan bisa jadi tahu-tahu di Bandung, tahu-tahu di Jawa. Ya kemana? Saya mobil saya Avanza tuh ada di mana? Di Cianjur. Ya, yang gadainya Lurah Tenjo, yang terima gadai Lurah Tenjo. Terus mobil saya di mana? Di Cianjur. Masya Allah. Ya, 4 bulan tuh mobil baru balik jalan-jalan ke Cianjur. Masya Allah. Kita sayembara nih, yang bisa dapetin mobil saya udah kasih sekian. Di mana Ustaz? Dicari. Nah, ini jualah. Kalau ijarah nggak sah begini. Kenapa? Karena ijarah itu amalnya, pekerjaannya harus jelas. Nyuci mobil, kan ketahuan tuh berapa menit. Orang juga udah bisa ngira-ngira. Ya, bersihin halaman, jelas. Kerja di rumah saya sebulan dapat sekian, ya, pembantu rumah tangga, itu jelas, namanya ijarah. Tapi kalau jualah kadang bisa jelas, bisa enggak, ya, dan waktunya juga nggak jelas. Ini dibatasin nggak Ustaz? Enggak, lu cari aja, mau setahun baru ketemu, balik sini, ya. Ini namanya jualah. Paham kira-kira? Itu jualah, beda hukumnya itu. Kalau ijarah nggak bisa begitu. Wa amma manfaatul ijarah, dan adapun manfaat dari sewa, fala budda, maka tidak bisa tidak atau harus antakuna maklumah, harus adanya manfaat tersebut harus maklumah, diketahui. Nah, kalau ijarah jelas, ya, harus jelas. Ustaz, saya ini tugasnya apa? Antum bayar 1 juta. Oh, ente tugasnya selama sebulan di rumah ana, ente jaga keamanan rumah ana. Di depan situ pagar tuh ada pos tuh, ada dok situ tuh, ya, sehari 12 jam. Sip-sipan sama Maul berdua, ya. Zuhdi Maul gitu, ya. Tapi kalau Zuhdi nikah berarti Maul sendirian, gitu ya. Ya. Kalau Maul nikah juga saya cari Diki, ganti-gantian, ya. Itu jelas kalau ijarah, amalnya jelas. Kalau jualah enggak. Paham kira-kira? Itu bedanya di situ. Kemudian maqsudatin, aqdun ala manfaatin, ma'lumatin maqsudatin, sesuatu yang dijadikan alasan yang jelas oleh syariat. Ya, menurut syariat itu tujuannya itu diterima, tujuan menyewanya diterima oleh syariat. Kharaja bidzalika, keluar dari kalimat maksudah, tidak diterima tujuannya. Idza kanat ghaira maksudah, apabila adanya ijarah ini ghaira maksudah, enggak diterima tujuannya, enggak dianggap sebagai tujuan yang benar oleh syariat. Seperti apa? Ka ijaratid darahim, seperti menyewa dirham. Dirham itu uang logam dari perak. Kalau dinar dari emas, ya. Ada orang nyewa dirham, nyewa bukan minta, nyewa dirham lizina, untuk dijadikan perhiasan. Dari segi syariat, uang logam dirham dibikin perhiasan itu bukan hal yang tujuan yang benar. Ya. Masa uang logam buat perhiasan apa? Kalau perhiasan ya emas, perak, itu bentuknya nggak logam. Ya, dibikin rantai, bikin gelang. Makanya kalau seandainya ada perak, ada emas bentuknya perhiasan terus disewakan, boleh, sah itu. Karena tujuannya dibenarkan untuk perhiasan. Lah ini uang logam buat perhiasan. Emang ada orang gitu ya nempelin sini pakai lem dinar? Enggak ada.
Ini perhiasan apaan? Ya, ini tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau akadnya seperti ini, ijarahnya nggak sah. Ya, karena tujuannya nggak dibenarkan oleh syariat. Jelas ya? Nah. Kemudian qabilatin lil badli, menerima untuk pembayaran. Ya, akad ini untuk pada sesuatu manfaat yang bisa menerima pembayaran. Kharaja bidzalika, keluar dari kalimat ini, ijaratul jawari, menyewa budak perempuan lil wat'i, untuk berhubungan seks. Ya, menyewa perempuan, budak perempuan. Kalau misalnya Taufan punya budak perempuan, terus saya nyewa budaknya untuk kerja, itu boleh. Fan, lu kan banyak banget budak lu, rumah gua berantakan nih, gua sewa ada satu dah buat beresin rumah, kayak gua clean gitu tuh. Ya, gua sewa. Tapi duitnya buat siapa? Ya buat Taufan, majikannya, bukan buat dia. Kalau gua clean kan buat dia tuh yang kerja, walaupun dipotong sama ojek, ya. Cuma kalau budak enggak, semuanya hasil kerjanya buat majikan. Kalau kerja boleh, ini menerima untuk pembayaran. Cuma kalau untuk menikmati kemaluannya, bersetubuh dengan dia, ini nggak dibenarkan oleh syariat, nggak menerima pembayaran. Nah, hal seperti ini nggak bisa dijadikan sebagai ijarah, batal ijarahnya. Li'annal bud'a, karena kemaluan, la yustabah, tidak dibolehkan bil ijarah, dengan cara ijarah. Lalu gimana Ustaz supaya diperbolehkan kita menikmati kemaluan perempuan? Ya nikah. Islam udah bikin cara bagaimana menyalurkan syahwat, Zuhd, ya, Maul, ya, Fadil, Diki, ente pengen ngerasain badan perempuan luar dalam tuh, ya, bagian mananya aja ente mau cicipin, caranya gimana? Nikah, halal, ya, dan cicipin boleh, ente mau apain aja dah, halal itu, mahallut tamattu, tempat kita bersenang-senang, dan itu dibolehkan, dan bahkan itu ketika bersenang-senang dapat pahala lagi. Oh ya, beda. Megang tangan dapat pahala. Pulang mau ntar lagi, ya. Ntar lagi. Habis ini kita tamat tuh, ya. Bersenang-senang sama istri. Ya. Cuma kalau anak repot, anak masih bangun, susah banget ya. Ya. Siang puasa, malam anak bangun. Kacau. Ya. Hah? Iya. Makanya kasih obat tidur paling anti montar. Dihancurin. Ya. Itu ibadah paling nikmat itu. Nyentuh dia pahala, nyium dia pahala, ngelus rambut pahala, muji dia pahala, semua pahala. Makanya kalau kita ngaji kitab Uqudul Jan itu, ya, itu diterangkan fadilahnya menikah itu. Ya, makanya rugi bagi orang yang jomblo tuh rugi banget. Ya, beneran. Ya. Kemarin kan sudah dikatakan tuh, ya, raq'atani min muta'ahhil khairun min sab'ina raq'ah min ghairi muta'ahhil. Ya, 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah menikah itu pahalanya lebih besar dibandingkan 70 rakaat orang yang jomblo. Ente capek-capek sholat 8 rakaat, duha ana 2, gedean ana pahalanya. Ya, ana udah nikah, ya. Makanya ente nikah. Ya. Nikah ngapain jualan pulpi mulu, ya. Udah kumpulin duit buat nikah. Belum cukup Ustaz, nikah di kampung murah, yang murah-murah aja, ya. Kalau di Jakarta ribet mahal, lagi cari kampung, cari di pondok-pondok tuh, pondok tahfidz Quran, cari yang hafidhoh tuh, udah murah, hafal Quran lagi, kurang apa lagi tuh, ya. Nyarinya pondok indah, indah tepatnya, kitanya buyang, ya. Udah dah, yang masih jomblo pikirin dah, mau sampai kapan jomblo ente, ya. Ente ibadah ente tuh ketinggalan banget sama kita nih, maaf ya, bukan sombong, ketinggalan banget ente beneran dah. Bayangin tuh, yang udah nikah dari umur 20 tahun, 25 tahun, itu udah berapa pahala yang ngalahin ente tuh, ya. Ente masih telat aja, ya. Jangan kebanyakan perhitungan, ya, jangan kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir nggak nikah ntar. Ya dulu ada jamaah begitu tuh, tapi ntar gaji saya baru segini Ustaz. Ya, ana lebih parah dari ente. Ente udah jutaan nih gaji ente UMR. Ana 350.000 nikah. Sampai sekarang alhamdulillah tuh bisa makan. Jangan takut. Kebanyakan takut tuh gagal mulu jadinya. Ya. Kadang kita gini nih, ya, yang penyakit hati kita, ini penyakit hati dalam segi tasawuf. Kita terlalu khawatir sesuatu yang belum tentu terjadi. Masa depan itu kan emang ente pastinya ketemu tuh masa depan. Belum tentu. Ente udah mikir nanti saya gimana, biayain anak sekolah. Jangan ngomongin anak, bini aja belum punya loh, udah ngomongin anak, ya. Udah nikah aja dulu,
Ya, ntar rezekinya ada. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, kata Allah. Kalau kalian nikah dalam kondisi fakir, nanti Allah kasih kecukupan. Cukupnya kapan, Ustaz? Ya habis nikah. Kalau belum nikah ya begitu-gitu aja udah. Ya, biar kata usaha polpi juga tetap aja gitu-gitu aja udah. Ya. Nggak kelihatan hasilnya. Ya, kalau udah nikah tuh baru kelihatan tuh. Ya. Ya dan ntar berasa dah berkahnya nikah, berasa nikah, ya. Baik. Kemudian wal ibahah, ya, qabilah lil badli wal ibahah. Menerima untuk pembayaran, ya, harus menerima pembayaran. Kalau kemaluan nggak menerima kecuali dengan cara nikah. Wal ibahah, dan menerima untuk diperbolehkan memanfaatkannya. Harus perkara itu manfaatnya diperbolehkan oleh syariat. Kharaja bidzalika, keluar dari kalimat diperbolehkan, ijaratu alatil malahi, menyewa alat-alat malahi, alat-alat yang membuat kita lalai, alat-alat musik al muharramah yang diharamkan oleh syariat. Nggak boleh nyewa gitar, nyewa piano, nyewa drum, nyewa saksofon, ya, nyewa biola, nggak boleh. Oh, mazhab kita nggak boleh. Makanya kalau resepsi ngundang gambus nggak sah ijarahnya itu. Tapi Ustaz Hafid kemarin waktu nikah pakai gambus, ya. Iya, saya bukan ikut mazhab Syafi'i, saya ikut mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Mazhab Imam Abu Hanifah memperbolehkan alat musik dengan syarat, ya, lirik atau lagu yang didendangkan itu isinya membuat kita ingat sama Allah, ya. Misalnya doa-doa, ya, atau Asmaul Husna, atau sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW, ya, kalam-kalamnya para sholihin, ya. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana fi hurmati sayyidi. Ya kan, itu kan ada lagunya tuh, pakai piano, tapi isinya nyebut-nyebut Allah, ya, minta doa sama Allah, boleh. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, enaknya ada khilaf tuh di situ, ya. Jadi boleh kita manfaatkan pendapat ulama. Nah, jangan joget selama tidak melanggar aturan syariat, nggak apa-apa, ya. Laki-laki joget itu nggak kayak perempuan goyang-goyang pinggul, itu nggak apa-apa. Perempuan pun, ya, kalau joget jangan depan laki-laki, itu pun tidak boleh, ya, ada takasur, ya, gerak-gerakin pinggul. Kalau kayak gotik, oh, itu pantatnya kelihatan, yo, udah maju pantat mundur, wah, itu mah kita kepikiran, ya. Apa? Nggak pernah lihat ya? Ana juga katanya sih, ya. Insya Allah, ini ngejebak ya Komar nih. Insya Allah. Padahal dulu kan ente cerita sama Komar. Ya, hadirin ya. Ya, macam-macam sekarang, goyang patah-patah, goyang apa lagi tuh? Gotik, goyang gergaji, ada goyang dribble. Allah, ini mau goyang apa pamer badan sebenarnya ente? Ya, ya, bombas, ya, hati-hati itu. Nah, jadi laki-laki joget boleh nggak? Ya, joget yang normal yang dibolehkan syariat, kayak orang zapin tuh, maju mundur, itu boleh, nggak masalah, ya. Tapi kalau perempuan, ya, perempuan walaupun seandainya dia jogetnya tidak menggoyang-goyangkan pinggul, tapi jangan depan laki-laki, ya. Perempuan itu lebih astar, lebih tertutup. Jadi kalau mau joget turu-turu perempuan itu situ, ya, itu, ya. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, ke depan laki-laki kan kita juga ngeliatin kan. Ya, oh, bin Ustaz Hafid joget tuh, ngeliatin mini gue jadi kurang ajar nih, ya. Mini kita dilihatin orang, jangan, ya. Waktu itu kan sempat rame tuh, viral tuh, ada istri seorang ustadz katanya joget, boleh apa enggak gitu. Ya kan tuh dicemooh dia sama netizen, malah dikasih dalil katanya boleh. Aduh, ini gimana ini ustadz nih, ya. Seandainya pun boleh, cuma jangan dijadikan viral, turu-turu dia doang, nggak ada yang lihat. Itu silakan, memang dibolehkan perempuan. Cuma kalau udah jadikan bahan tontonan khalayak internet, kan orang sedunia nonton ini, ya, dan ada dalil dari suaminya. Nah, akhirnya orang terambil kesimpulan, oh berarti joget itu boleh kata Ustadz Fulan, dan itu sudah dicontohkan sama istrinya. Ayo kita joget sama-sama, joget sama-sama. Mana dalilnya? Tuh ada dalilnya tuh, hadisnya Ustadz Fulan. Aduh, kacau ini, ya, hati-hati nih, ya. Lebih pantas harusnya dia, ya, minta maaf, saya akan ingetin istri saya gitu. Lebih tepat begitu dibandingkan ngumbar dalil yang akhirnya jadikan dalil sama orang-orang awam, ya, membolehkan hal-hal seperti itu jadinya.
Akhirnya ntar goyang TikTok makin rame. Ya. Ente goyang TikTok, boleh kata Ustadz. Ya. Malah ada hadisnya boleh. Nah, kacau dah. Ya. Hati-hati tuh. Jelas nih ya. Jadi yang kita pakai ini dalilnya apa? Hukumnya, hukum alat-alat musik itu ya, walaupun isinya bagus, itu bukan mazhab kita. Mazhab kita tetap nggak boleh. Mau liriknya apapun nggak boleh. Ya. Kita aja kalau dengerin lagu religi, opik gitu tuh, ya, apalagi tentang kematian, itu lebih mengena kalau pakai musik itu, ya. Bila waktu telah berganti, apa ya? Nggak apa lirik itu. Teman sejati tinggallah bila. Kita kalau bikin liriknya tuh nangis kita itu, ingat mati kita. Ya Allah, iya kalau gue mati nggak ada teman siapa-siapa, jamaah banyak cuma tetap aja pada pulang, nggak ada yang nemenin kuburan, istri pulang, anak pulang, sendirian di kuburan itu. Ya Allah, tuh, pikirin tuh. Saya kadang suka dengerin juga lagu opik tuh, ya. Saya termasuk yang penikmat musik saya, ya, walaupun nggak banget gitu ya, penikmat musik. Sebenarnya dari dulu saya rada bandel emang, ya. Saya bisa bahasa Inggris itu dari musik, dari lagu, ya. Jadi kalau dari mulai sanawiyah tuh saya kalau dengar lagu barat, saya cari liriknya, saya terjemahin sendiri, artiin gitu. Jadi saya nyanyi itu saya paham artinya. Ya. Dari situ akhirnya nilai bahasa Inggris saya bagus tuh, gara-gara itu. Ya, sampai terbagus semana waktu itu. Waktu sanawiyah itu nilai saya tertinggi 98,8 apa? Ya, ujian akhir tuh. Itu tertinggi 12 madrasah. Oh, ya. Masya Allah. Ya, akhirnya waktu lagi aliyah itu saya dapat PMDK sastra Inggris di Unibra, masuk ke universitas tanpa tes, karena nilai bahasa Inggrisnya bagus. Ya, cuma saya nggak ambil tuh. Saya milih Quran. Sebenarnya kalau saya ambil tuh enak itu, tapi nggak jadi ustadz ntar. Tahu jadi apa? Orang mau jadi pilot kagak jadi ya. Tapi ini wal ibahah. Jadi yang diperbolehkan menggunakannya. Kemudian bi'iwadin, harus dengan iwad. Iwad itu alat penukaran. Kharaja bidzalika, keluar dari kalimat iwad, al-ariyah, pinjam meminjam. Fahiya, pinjam meminjam itu biduni iwadin, tanpa alat penukaran. Nah, kalau minjem mah kagak pakai alat penukaran. Ustaz pinjam kamera, Ustaz pakai. Emang enggak bayar nanti? Kagak, minjem doang namanya. Itu bukan ijarah tapi ariyah. Itu akadnya beda lagi. Paham ya? Jadi harus paham nih jenisnya apa ini. Sewa menyewa apa pinjam meminjam. Ya. Kalau pinjam meminjam ente nggak boleh nuntut bayar, dibalikin kameranya, mana duitnya? Apaan? Kan gue minjem, ya, minjem masuk gratis, kan bilangnya minjem akadnya awalnya, ya nggak boleh nuntut. Ya. Kalau yang dari awal mau nyewain bilang nggak boleh minjem ya, gue sewain ya, nah, sewa namanya tuh. Ya, jangan begitu udah dibalikin terus minta duit, nggak bisa. Ya. Baik. Kemudian ma'lumin, iwatnya itu harus maklum, harus diketahui jumlahnya. Kharaja bidzalik, keluar dari kalimat maklum, ya, ma idza kana bi'iwadin majhul, sesuatu atau akad idza kana, jikalau ada akad tersebut bi'iwadin majhul, dengan alat penukaran yang tidak diketahui jumlahnya, bil kulliyah, secara keseluruhan. Kayak tadi tuh Ustaz, minjem apa, nyewa mobil ya, ini mau nyewa mobil, nah iya, ya udah berapa lama, seminggu, berapa nih Ustaz, gampang. Itu bahasa gampang itu nggak sah itu. Fal ijarah batilah, maka itu sewa menyewanya batal. Kenapa? Iwatnya nggak jelas. Ya, kalau ya pas murah enak kita. Oh, pikiran gua nih seminggu ya jatuhnya mungkin 5 juta nih, atau cuma 2 juta. Emang enak begitu. Ya, giliran perkiraan kita 2 juta atau suruh bayar 4 juta. Kan enak jadi. Malah amat. Nah, jadi harus dari awal harus jelas dulu. Ya. Biasain begitu. Sama juga seperti kita memakai jasa orang untuk cukur rambut. Itu lihat dulu tuh list harganya, jangan main duduk aja. Begitu bayar 75 bang, di sono 25, beda. Itu di mana? Bukan di sini, bukan di sono. Harus tahu dulu, ya. Bang berapa bang kalau dewasa? Sekian, nah, atau ada tulisannya tuh jelas. Ah udah nggak apa-apa tuh. Ini kagak tahu tuh main duduk aja, ya beda. Ya. Kelasnya kan beda. Barbershop sama apa istilahnya tuh? Kalau bukan barbershop, pangkas rambut beda tuh. Ya. Asgar ya, asli Garut. Asgar sama barbershop itu udah beda harga, walaupun sama dia juga sebenarnya. Cuma namanya bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, jadi mahal yang bahasa Inggris. Ya, makanya nanti kalau jualan nasi goreng jangan nasi goreng, ya, fried
rice. Jadi termahal tuh. 25.000, lu disuruh 15.000, itu kan nasi goreng. Ini apa? Fried rice. Itu beda harganya ya. Ngaruh itu nama itu ya. Wa amma idza kana ma'luman, adapun jikalau ada iwatnya itu ma'luman diketahui bil juz'iyah secara persentase, fahadhihi musaqah. Nah, kalau ini namanya bukan ijarah tapi musaqah. Kemarin tuh bab kemarin kita nyuruh orang ngerawat kurma kita atau anggur kita, pembayarannya nanti dengan cara apa? Buahnya, panennya itu ente dapat setengah. Nah, setengah itu kan kita nggak tahu harganya berapa. Setengah berapa ya kira-kira ya kalau dijual ya kan belum ketahuan. Nah, itu namanya bil juz'iyah. Persentase itu gimana? Itu bukan ijarah tapi musaqah. Paham kira-kira? Paham ya? Al aslu fiha dalil ijarah itu apa? Yang membolehkan ijarah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Fa in arda'na, apabila mereka para perempuan menyusui lakum bagi kalian. Ini ayat ini Allah turunkan buat perempuan yang menyusui bayi. Ini pun sebenarnya termasuk istri kita. Ini harus kita tahu ya. Istri kita itu ketika punya anak dari kita nih, ya kan dia nyusuin anak kita. Sebenarnya dia itu boleh minta bayaran. Kalau misalnya dia nolak nyusuin, bang saya nggak mau nyusuin bang, tega banget mau sendiri. Ya kalau mau bayar bang, capek bang nyusuin. Saat dia minta bayar, boleh itu. Ya, dan kita juga nggak harus sama istri kita. Ya udah kalau lu nggak mau, gue cari orang lain dah. Yang cakep, nyusuin anak gua, ya sekalian gua nikahin, ya, sekalian ngancemnya gitu, ngancemnya. Ya itu boleh nggak minta bayar? Boleh. Rasulullah kan disusuin sama Halimatus Sa'diyah, itu dibayar, bukan gratis. Ya. Nah ini fa'in arda'na lakum, kata Allah, kalau mereka para wanita menyusui bagi kamu, yang disusuin bukan kita, anak kita maksudnya, lakum bagi kalian, nyusuin anak kalian, fa'atuhunna, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, upah mereka, kasih upahnya, ya bayar itu. Oh berarti istri kita nggak wajib? Nggak wajib. Seandainya nggak mau nyusuin, ada perempuan yang nggak mau nyusuin, ada, karena katanya kalau nyusuin itu payudara jadi kendor. Beda sama perempuan yang gak nyusuin anaknya, walaupun udah melahiran anak cuma gak nyusuin, tetap kenceng payudaranya. Nah, perempuan, ada yang perempuan gak mau payudaranya kendor, akhirnya dia gak mau nyusuin anak gitu. Paling cuma dipompa, breast pump dipompa, ya peres, cuma gak disusuin. Ya, jadi ntar ente terserah ente mau bini ente kendor apa kagak. Ya, kalau nggak mau kendor ya gak usah nyusuin, ya, atau pakai susu formula gitu. Cuma ya gimana ya, masa ibu nggak nyusuin gitu kan, nggak pantas banget kelihatannya gitu ya. Kecuali misalnya baby blues, ya dia ya takut karena sakit tetenya berdarah apa segala macam sampai nggak mau nyusuin, itu lain cerita, ada udzur namanya. Cuma umumnya perempuan, seorang ibu yang kodratnya jadi ibu itu secara normal umumnya itu pasti mau nyusuin anak, umumnya ya, bukan seluruhnya, umumnya pasti mau, karena di situ ada ikatan batin anak sama ibu tuh ya. Baik. Nah ini jadi di Al-Quran tuh ada membayar orang yang nyusuin anak kita. Begitu pula dalam surah Al-Qasas itu Nabiullah Musa itu kan ceritanya gitu. Nabi Musa itu ketika lagi berjalan ngelihat orang Mesir berantem sama orang Yahudi, ya. Lalu yang orang Yahudi ini minta tolong sama Nabi Musa, ya. Nabi Musa karena dia orang Yahudi kan, sebenarnya darahnya dari Yahudi walaupun dirawat sama Raja Mesir Firaun, ya, ditolonglah orang Yahudi ini. Nolongnya sih nggak mukulin, Nabi Musa cuma dorong orang Mesir ini, cuma tenaga Nabi Musa itu gede, jadi tuh orang mental sampai jatuh, akhirnya meninggal dunia. Nabi Musa itu tenaga gede, setiap nabi tenaga itu gede, bahkan sebagian ulama mengatakan satu nabi itu minimal punya kekuatan 40 orang laki-laki. Semua nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Makanya waktu lagi perang Khandaq, bikin parit, ada batu gede, sahabat nggak bisa ngancurin, manggil Rasulullah, yang ngancurin siapa? Rasulullah. Dengan 3 kali pukul, jeder, pecah, jeder, sampai 3 kali hancur lebur. Yang lain gak ada yang kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi Musa juga pernah dulu, begitu orang Mesir sampai mati, akhirnya dicari-cari nih pembunuhnya nih. Siapa? Nabi Musa ketahuan, ya ketakutan, larilah beliau ke kota Madian, tempatnya Nabi Syuaib. Di kota Madian itu Nabi Musa nggak ada yang kenal, ya sendirian, ya pengembara, ya nggak ada yang kenal, siapa mau perut lapar. Terus Nabi Musa duduk di bawah pohon. Dan disitulah Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kata Nabi Musa,
Dan ini doa kata Nabi, kata Habib Salim Allah yarhamuh, ya, ini ijazah dari Habib Salim. Ini doa ini bisa dibaca buat orang yang jomblo nggak laku-laku, pengen cepat dapat jodoh, baca ini yang banyak. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, Rabbi inni, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya saya lima anzalta, terhadap anugerah yang Engkau turunkan, ilayya kepada saya, min khairin berupa kebaikan, faqirun itu saya sangat butuh ya Allah. Saya butuh anugerah kebaikan dari Engkau ya Allah, butuh banget. Doa begini, apa yang Allah kasih sama Nabi Musa? Lagi doa begitu di pohon, lapar nih, yang kenal kagak ada. Beda kalau kita ke satu kampung ada yang kita kenal, pergi sono ke rumahnya, nggak ada yang kenal, minta tolong sama siapa? Di pohon. Udah, salah satu cara doa aja. Tahu-tahu lagi duduk begitu, di depan pohon itu ada sumur. Sumur itu ditutupin batu gede, ya, dan itu ngangkat batu itu minimal 10 orang laki-laki baru bisa keangkat tuh batu. Nah, sumur itu digunakan untuk memberi minum hewan ternak, kambing yang diternak. Datanglah laki-laki, ya, sekelompok laki-laki pengembala, di rame-rame ngangkat tuh batu, ya, dikasih minum tuh kambingnya. Di sebelah sana ada 2 orang perempuan muda, juga pengembala kambing, anaknya Nabiullah Syuaib, ya. Nah, ini 2 orang perempuan nunggu laki-laki itu selesai ngasih minum kambingnya, dia mau ngasih minum kambingnya, ya. Tapi setelah selesai, tahu-tahu batu ditutup lagi. Nah, dia berdua perempuan nggak kuat ngangkat batu, kebingungan. Nabi Musa nanya, ada apa? Ini kita mau ngasih minum kambing kami, cuma nggak bisa buka. Nabi Musa tadi orang yang ngangkat 10 orang baru kuat, Nabi Musa sendirian geser ke batu. Perempuan lihat laki-laki kuat, waduh, masya Allah nih laki nih, ya, udah gagah, muda, kuat lagi, mantap nih, ya. Akhirnya dikasih minum tuh, sampai itu akhirnya pulang. Nabi Musa nggak minta apa-apa, duduk lagi bawah pohon. Ceritalah anak perempuan 2 ke bapaknya, ayah, kita tadi ditolongin sama anak muda untuk ngasih minum kambing kita. Di mana? Sana dekat sumur. Siapa? Nggak kenal, ya. Suruh sini, kita ucapan terima kasih, kasih makan dia. Oke, bukan orang sini. Iya, suruh sini. Ya. Akhirnya salah satu anak perempuan tadi katanya yang paling tua nyamperin Nabi Musa. Dibilang katanya, inna abi ya yad'uka, bapak saya panggil kamu. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberikan balasan apa yang kamu telah berikan minum kepada kambing kami. Ya. Akhirnya Nabi Musa jalan, ya. Jalanlah Nabi Musa di belakang perempuan tadi. Ketika lagi jalan, angin berhembus, keangkat tuh roknya, kelihatan betis tuh perempuan. Nabi Musa ngelihat betis, takut sama Allah. Tuh, ente gimana ngeliat betis? Kita ngeliat betis, tatonya apaan tuh ya? Lihat cari tatonya kalau kita. Nabi Musa ngeliat betis, aduh, kata dia gini, mbak, bahasa kita gitu, dek, maaf ya, kenapa mas? Kamu di belakang aja dah, saya yang di depan. Nanti jalan gimana? Tunjukin aja belok mana gitu dari belakang, supaya nggak ngeliat betisnya. Nah, setelah itu perempuan ini sadar, ya, ini laki-laki soleh ini, ya, bukan soleh ponjol, laki-laki soleh. bukan, ya. Nah, sampai di rumahnya bapaknya nanya, dari mana, namanya siapa? Saya Musa bin Imran, ya, saya orang Yahudi. Oh, ternyata masih nyambung nasabnya sama-sama Yahudi, ya. Akhirnya kata Nabi Syuaib, udah ente makan sini, terima kasih udah bantu kita, ya. Begitu mau selesai makan, anak Nabi Musa mau pamit, anaknya bilang, ayah, dia kuat ya, saya pekerjakan aja buat bantu kita mengembala, nah, ya, kambing. Sebenarnya kalimat itu bahasa perempuan, supaya bahasa tuh cewek, supaya Nabi Musa gak pergi dari situ, karena dia udah demen. Kalau udah pulang pergi kan nggak ketemu lagi ntar, gitu. Bapaknya paham nih, perempuan anaknya seneng sama nih Nabi Musa. Akhirnya kata bapaknya, gini aja dah, ente mau nggak di sini? Ya, kalau ente mau, ente anak nikahin sama anak-anak. Tapi saya nggak punya mahar. Maharnya ente ngerawat kambing anak selama 7 tahun. Ya, kalau ente mau genapin 10 tahun terserah. Yang penting yang anak minta 7 tahun. Kalau mau ente rawat sampai 10 tahun, itu mah kita tambahan dari ente. Akhirnya Nabi Musa mau. Ya, lagi nggak punya apa-apa, ditawarin, ya, anak perawan cakep, anak nabi lagi, bukan anak sembarangan. Ya, ya udah kerja di situ, jadi mantu di situ lah. Nah, ini Nabi Syuaib mempekerjakan, ya, menyewa tenaga Nabi Musa untuk mengembala kambing. Ya, inna khaira man ista'jartal qawiyyun amin. Kata anaknya, ini orang yang bakal kamu sewa, ayah, ini orang yang kuat dan orang yang amanah. Ya, orang yang kuat dan amanah. Kenapa amanah? Ngeliat betis aja ngeberani. Ya, kalau jelalatan kan orang ya ini jelalatan, nggak bener nih laki nih. Ini enggak Nabi Musa nih. Ya. Nah, ini jadi di Al-Quran itu ada dalil bahwasannya boleh mempekerjakan, menyewa tenaga orang
dengan membayar, boleh ya. Di hadis juga ada, wafil hadis, dalam hadis juga ada, nahan Nabi Muhammad SAW pernah melarang anil muzara'ah, dengan akad muzara'ah. Muzara'ah kemarin tuh yang tanam-menanam benih dari yang punya yang kerja, nggak boleh ya. Wa amara bil muajarah, dan Nabi memerintahkan untuk muajarah, untuk sewa tenaganya boleh ya. Kalau sewa tenaga boleh, nggak masalah. Wa qala, dan berkata la ba'sa biha, kata Rasulullah, Nabi bersabda la ba'sa biha, enggak apa-apa, boleh kita nyewa tenaga orang buat ngurus kebun kita, boleh bayar gitu ya. Cuma kalau muzara'ah itu kan nggak jelas ya, dari mulai benih itu kalau tumbuh, kalau nggak tumbuh ya nggak boleh. Kalau nyewa tenaganya boleh. Dan sekarang rata-rata kan ini sewa tenaganya ya. Dan juga hikmahnya apa katanya, wal hikmah minha, hikmah dari adanya ijarah ini, diperbolehkan ijarah, sewa menyewa, apa hikmahnya? Annahu, sesungguhnya laisa likulli ahadin, tidak ada bagi setiap orang markubun, memiliki kendaraan. Enggak semua orang punya kendaraan ya. Semua orang belum tentu punya motor, punya mobil ya. Tapi kita sekarang perlu mobil. Mungkin sehari-hari kita nggak perlu mobil karena naik motor aja aktivitasnya. Cuma kalau lagi pas acara besanan, masa naik motor jauh banget Ustaz, sono Bandung ya, naik mobil saya nggak punya, nyewa lah itu. Nah, itu maksudnya. Nggak semua orang punya kendaraan. Wasakanun, nggak semua orang punya tempat tinggal. Kayak saya, emang saya punya tempat tinggal? Nggak punya. Ini bukan punya saya mah suruh tinggal di sini aja ya. Kalau mertua kesel sama saya diusir, saya pergi saya ya. Jadi saya nggak punya tempat tinggal sebenarnya. Nah, karena saya nggak punya tempat tinggal, saya ngontrak. Nah, kalau ngontrak berarti bukan punya saya itu, tapi saya pengen tinggal di situ dengan cara bayar. Wa khadimun, dan pembantu, nggak semua orang punya pembantu ya. Saya kerja sendiri, beresin rumah nggak sempat, harus ngajar, harus kerja, istri ngurus anak, gimana ini? Saya punya pembantu, harus cari pembantu untuk ngebantu saya. Nah, kalau nyuruh orang doang kan, ya kalau santri mungkin bisa khidmah sama guru. Kalau kita nggak punya santri, siapa yang bersihin halaman? Ya harus cari pembantu, bayar, gitu ya. Wa ghairu dzalika, dan hal yang lain, ya apa aja. Nggak mau nyewa kolam renang, mau nyewa kamar, mau nyewa tenaga, ya apa aja. Wa qad yahtaju laha, dan terkadang dia butuh terhadap itu semua tadi. Saya nggak punya kendaraan tapi butuh. Saya nggak punya tempat tinggal tapi butuh. Akhirnya beli, nggak mampu ya. Wala yastati', dan dia tidak mampu an yashtariyaha, untuk membeli hal tadi. Ya, nanti nggak punya mobil, beli. Dari mana Ustadz beli? Ya, mobil kan mahal ratusan juta. Ya, saya paling punya duit cuma 1 juta, ya nyewa aja kalau gitu dah. Emang butuh berapa lama sih? Ya 2 hari doang. Ya nggak usah beli 2 hari mah, nyewa aja. Gitu ya. Sama kayak kita Gojek Gokar. Ya, kan itu membantu sebenarnya. Ya, kita mau keluar ke satu tempat tapi kita nggak punya mobil, cuma kita mau bawa anak istri, anak masih bayi kan kesian naik motor, mobil nggak punya, ya nyewa Gokar. Nah itu ya, nggak mampu beli, ya sewa. Fajuwizatil ijarah, maka dibolehkanlah sewa menyewa, lidzalika, karena alasan demikian tadi ya. Nah ini masalah ijarah. Nah boleh nggak ijarah kerja sama orang kafir? Boleh, nggak masalah ya. Jadi nggak harus tenaga kita disewa sama orang muslim, enggak. Orang kafir nih, kayak sekarang bos-bos ya, kita mungkin banyak yang Cina-Cina ya, yang ITC itu yang punya toko, yang karyawannya orang-orang kita, orang Betawi, orang Jambi, orang Sunda ya, bosnya Cina, boleh nggak masalah ya, selama ya itu pekerjaan yang halal. Kalau dia kerjaannya bar ya, diskotik, ya itu nggak boleh ya, ijarahnya fasidah tuh ya, nggak sah. Cuma kalau jaga toko, jaga handphone ya, jaga warung, jaga kayak kasir lote, lasir apa, itu nggak masalah ya. Cuma nanti repotnya kalau pas giliran ada orang beli minuman keras, nah itu repotnya tuh ya, kita ikut-ikutan bantu, jadi dosa jadinya ya. Makanya kadang temen ada yang kerja di mana waktu itu ya, Carrefour apa lote, ada cerita jamaah tuh, saat saya disuruh di bagian liquor, bagian khamr, minuman keras. Gimana Ustaz? Ya cuma ini doang, nyusun nata-nata. Nggak boleh, saya bilang. Saya cuma nata-nata doang, kagak boleh. Minta bagian lain. Ya. Itu semua kena dosanya itu. Yang bikin, yang ngepak, yang ngirim, yang nerima, yang nata, yang
nuangin, yang bawain, yang minum, semua dosa semua kata Rasulullah. Hati-hati tuh masalah khamr, ya. Dulu pernah ada jamaah kita, sekarang udah gak pernah kelihatan lagi, ya. Cerita dapat orderan suruh beliin bir. Gimana nih Ustadz, di nelpon, saya udah kayak nggak tahu, balikin saya bilang, jangan mau, ya, batalin aja, cancel. Tapi ntar saya kena peringatan, dibiarin kena peringatan daripada ada dosa, ya ngapain tuh bobo. Makanya lain kali kalau nerima orderan lihat dulu orderannya apa, yang main terima aja. Ada yang dapat orderan ngirimin babi panggang, waduh, ente dada aja apa namanya, jipang, bipang, babi panggang, ada aja deh. Hati-hati ya pekerjaan, ya jangan kita cuma lihat dapat duitnya, cuma halal apa enggak tuh, perhatiin tuh. Karena kalau nggak halal itu pekerjaan, kita dapat bayarannya nggak halal, masuk ke tubuh kita, anak istri kita kasih makan, jangan harap doa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, pastiin yang masuk ke badan kita, ke badan anak istri kita, barang-barang halal. Ya nggak apa-apa, makanan biasa aja nggak apa-apa, yang penting halal, udah gitu aja, ya. Daripada mau seneng-seneng gaya-gaya makan mahal-mahal, duitnya duit haram semua, buat apa? Ya nggak usah. Ntar tempat bersenang-senang bukan di sini, ntar di surga. Ya kita mah di dunia ala kadarnya udah nggak apa-apa. Ya istri saya bilang, bang 11 tahun nikah, rumahnya kita belum punya. Ya begini, bilang nikahnya sama ustadz, saya bilang. Ya, jangan sama ustadz nikahnya. Teman-teman saya nikah langsung pindah punya rumah sendiri. Ustadz bukan? Bukan sih, ya, bukan, saya bilang gitu. Kalau ustadz begini dah, saya bilang gitu dah. Ya mau beli rumah di Bogor, jauh banget, nah, nggak mau, saya bilang. Kalau mau nyicil di Bogor, ayo, saya bilang. Ya, kalau mau nyari di sini, duit dari mana? Buat DP-nya aja nggak ada. Kalau mau beli di Parung tuh, bisa dah kita usahain dah. Ya, nggak mau. Ya. Jadi nggak apa-apa, emang di dunia begini. Nggak semua orang di dunia dapat apa yang diinginkan. Ya, tapi yang terpenting bukan dunia. Gimana kita di akhirat? Jangan sampai di dunia udah susah, di akhirat susah juga. Itu yang perlu kita pikirin tuh. Ya, kaya belum tentu kita ini. Anak ahbab mana yang kaya? Paling Cingepul doang yang ada lumayan, ya kan? Punya rumah, punya segala macam. Kita yang mana? Ya, Ridho, dolar tuh masih ada nggak dolar? Habis tuh, ya habis nggak berlayar lagi dia, habis sudah. Bini Sulawesi jauh banget, mau pulangnya berapa juta pulangnya itu. Maul, Polpi kalau lagi laku, kalau enggak, nggak ada bayar juga. Ya, jadi kalau masalah dunia, ya udah kita nggak usah terlalu ngoyo dah, ya. Jangan sampai gara-gara ngejar dunia libur ngaji, kan ada yang banyak begitu, ngejar dunia ninggalin pengajian. Kenapa lo? Ya, lagi dagang Ustaz, lagi narik Ustaz. Ini ngejar dunia. Pertanyaannya, ente ninggalin majlis, ninggalin jamaah gara-gara cari dunia, emang kaya? Enggak juga. Kalau pasti kaya masih mending dah. Saya nggak ngaji Ustaz, tapi saya gara-gara usaha terus ninggalin pengajian, saya kaya, masih mending kaya. Ini udah kagak ngaji, kagak jamaah, kagak ikut zikiran, nggak kaya juga, buat apaan? Ya, udahlah, dunia apa sih yang kita cari? Ya, mau hadir deh, walaupun ada telat, ya, nggak apa-apa. Ya dunia itu nyari, nggak usah terlalu ngoyo, ya. Yang penting kita bisa makan, ya nggak minta-minta sama orang, itu dah nggak menjatuhkan martabat kita di depan orang, udah cukup, ya. Rezeki udah Allah atur semua, bagian udah jelas masing-masing. Jadi fokus kita, apalagi yang udah usia 40 ke atas kayak saya nih, tuh saya mikir, ya Allah, ya mau gini terus nih, pikiran dunia mulu, udah dah. Dapat berapa alhamdulillah syukurin, aturan baik-baik, sisanya buat ibadah udah. Ya, sisanya buat ibadah. Kita udah 40 berarti kan udah dekat lagi mati tuh. Ya umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Kalau udah usia 40 berarti udah lewat dari setengahnya. Itu kalau nyampe 70, kalau kagak gimana? Kalau kita lalai terus dunia sampai 50 60 masih dunia, begitu mati baru nyesel. Enggak pernah hatam Quran, enggak pernah sholawatan, enggak pernah zikiran, enggak pernah istighfar, enggak pernah hadir majelis ilmu, baru tinggal nyesel doang. Naudzubillah. Ya. Ya, semua mikir masing-masing nih. Khususnya yang udah 40 tahun ke atas. Kata Rasulullah, barang siapa yang sudah mencapai usia 40 lalu maksiatnya masih lebih banyak dibandingkan ibadahnya, falyatabawwa baq'adahu minan nar, maka siap-siap menempati posisi di neraka. Naudzubillah. Ayo manfaatin benar-benar umur kita, cari dunia, cari apa-apa.
Tapi ya sewajarnya, nggak usah ngoyo. Ya, dapat, alhamdulillah, berapapun syukurin. Ya, apalagi lagi corona begini, Allah, semua berasa dah. Ya, semua berasa. Yang dagang nggak boleh lebih dari jam 9, padahal keluar baru maghrib, 9 udah pulang, belum habis, kesian banget. Ya, semua ngerasain. Ya, jadi ya syukurin aja dah, bersyukur, insya Allah ntar Allah kasih jalan, gitu. Ya, tapi pasti nih janji Allah, Allah nggak mungkin bohong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci ente pengen lancar masalah urusan dunia, urusan ya rezeki, barang siapa yang takwa, ini kuncinya. Takwa sama Allah. Kerjain perintah Allah, jauhin larangan Allah, nanti Allah kasih makhraja, jalan keluar. Ente lagi sulit nih, lagi susah kayak gini pandemi, ntar ada jalan keluarnya. Dan Allah yang lebih dahsyat lagi, Allah akan kasih kamu rezeki dari jalan yang kita nggak sangka-sangka. Ini yang enak nih. Ya. Rezeki yang gak disangka-sangka itu yang nikmat. Kalau rezeki yang udah pasti, ya, yang udah jelas kayak orang kerja kantoran, itu mah biasa. Ya. Berapa gaji Bang Komar di kantor? Ya, saya 4 juta Ustaz sebulan. Nah, ketahuan 4 juta. Cuma yang lebih enak lagi, yang kita nggak ngira bakal jadi rezeki kita, tahu-tahu jadi rezeki kita. Ya. Tahu-tahu bulan ini dapat 20 juta. Kayak soalnya kadang dapat rezeki min haitsu la yahtasib dia. Lagi sepi-sepi tahu-tahu dapat orderan. Ya, bikin percetakan, akhirnya sampai pulang kampung duitnya di Jakarta nggak habis, dia pulang kampung, habisnya di kampung soalnya. Dia cerita gitu, waktu dapat Ustaz, alhamdulillah bisa pulang kampung, masya Allah. Rezeki kita nggak ada yang tahu. Ya, yang penting takwa sama Allah. Ya, mudah-mudahan ya dengan kajian kita ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam masalah muamalah ijarah, kita makin mengerti walaupun ini baru definisi ya. Nanti insya Allah, dan hikmah, insya Allah nanti kita bahas rukun-rukun dan syarat-syaratnya supaya lebih jelas lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita tutup jam 10 ya. Nah, kebetulan juga martabak udah siap. Mana yang kemarin minta martabak, siapa tuh? Ngasih kode. Syarif nggak ada malah. Yang ngasih kode nggak ada ya. Kita niatin buat Syarif biar dia kenyang di rumah. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan keluar dari sini kita makin tambah iman, tambah takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala, makin dijaga kesehatan kita oleh Allah. Kita doain teman-teman kita yang sedang kurang sehat, ya, jamaah Nisa'ul Jannah, ada ibunya bapaknya kena corona lagi dirawat, minta tolong bacain Fatihah ya, keluarganya Bapak Haji Munadi dan yang lain-lainnya, mungkin ada yang sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi penyakitnya, dan mudah-mudahan penyakitnya menjadi penghapus dari dosa-dosa mereka, pengangkat derajat mereka di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya mereka Allah tulis meninggal dunia dengan sebab wabah corona, mudah-mudahan masuk dalam kategori mati syahid yang dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Doain juga orang tua kita yang masih hidup, khususnya ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, guru kita Al Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, Al Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, dan para kiai-kiai kita, karena kita sedih nih, banyak kiai-kiai diambil oleh Allah. Kiai Abdul Rashid, ya, Kiai Jazuli di pelosok, Kiai Lutfi ya yang ahli hadis diambil atu-atu tuh. Yang alim-alim diambil. Ya, sedih kita ini. Belum tentu ada gantinya, belum tentu anaknya bisa gantiin dia. Biar kata bapak kiai, belum tentu anaknya jadi kiai juga. Kita doain dah yang masih hidup, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan mereka, panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga bisa memberikan kepada kita ilmu manfaat buat bekal hidup di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل
إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.